Kisah Sayyid Sulaiman mendirikan pesantren Sidogiri. Hasil jeripayah Mbah Sayyid dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, pondok pesantren Sidoresmo, dan pondok pesantren Al-Muhibbin Surabaya, sampai pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapyak, Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, makamnya ada di Kelurahan Sepanjang, Sidoarjo, dan Ali Akbar. Keturunan Sayyid Sulaiman dari jalur Abdul Wahab banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Krapyak, Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Begitu pula Hasan, Sayyid yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkeraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Sayyid Ali Akbar banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja Sidogiri, Demangan, Bangkalan, dan Sidoresmo, Surabaya. Sampai kini, makam Sayyid Ali Akbar tidak diketahui. Konon, karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Konon karena kegigihannya menentang penjajah, beliau selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Suatu ketika, Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Sayyid Ali Akbar hilang. Anehnya, beliau muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula, beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo. Beliau terus menghilang. Konon beliau lari ke Tarim Hadramaut, kampung para wali di mana kakeknya Abdurrahman Basyaiban dilahirkan. Sayyid Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Sayyid Sulaiman. Mereka adalah Sayyid Imam Ghazali, makamnya di Tawunan, Pasuruan. Sayyid Ibrahim, makamnya di kota Pasuruan. Sayyid Badruddin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan, Surabaya. Sayyid Iskandar, makamnya di Bungkul, Surabaya. Sayyid Abdullah, makamnya di Bangkalan, Madura. Dan Sayyid Ali Asghar, makamnya di Sidoresmo. Dari Sayyid Abdullah terlahir pewaris-pewaris perjuangan Sayyid Sulaiman yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan, Bangkalan, yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sayyid Ali Asghar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak, Yosowilangon, Surabaya. Sedangkan dari istrinya yang kedua, putri Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman mempunyai beberapa putra, di antaranya Ki Ahmad Lebak, Winongan, Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Sayyid Hazam.
Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Said Sulaiman dari istri yang kedua, putri Mbah Solet Semendi. Wallahu a'lam bishawab.